Barisan memasuki lapangan apel. Barisan disiapkan. Yo! Gerak! Penghormatan. Mana? Sekretaris Daerah Manokwari Selatan. Hormat! Gerak! Saya! Gerak! Laporan. Lapor apel gabungan perangkat daerah. Senin 26 September 2022. Siap. Lanjutkan. Amanat. Disrespect. Gerak. Pimpinan OPD, Jabat Eselon 3, Eselon 4 kan periode pembangunan di daerah triwulan ketiga dan kita masuk pada triwulan terakhir. Masih ada beberapa kewajiban yang belum kita selesaikan. Salah satu adalah kita harus punya anggaran perubahan untuk 2022 dan 1 bulan sebelum tahun anggaran ini berakhir kita harus punya APBD untuk tahun depan. Karena itu ini pekerjaan yang harus kita selesaikan di waktu pendek ini. Penetapan anggaran perubahan paling lambat tanggal 30 hari Jumat. Karena itu pimpinan OPD harus siap. Prosesnya adalah proses politik untuk hari ini. Jadi anggaran itu disusun secara teknokratis oleh kita. OPD menyusun renja, pemerintah daerah menyusun RKPD. Dari RKPD itu susun rancangan KUA. Nah sekarang rancangan KUA itu harus dapat persetujuan dari DPRD untuk rancangan KUA berubah. Dan proses itu adalah proses politik. Jadi selain teknis menyusun anggaran ada secara teknis kita susun, tapi ada juga prosesnya yaitu proses politik dan itu sesuai aturan. Namun kalau proses politik tidak selesai sampai tanggal 30, maka pemerintah daerah tarik lagi itu proses politik jadi proses administrasi, di mana pemerintah daerah dapat menetapkan anggaran apabila sampai tanggal 30 tidak dapat kesepakatan politis, maka sesudah tanggal 30 bisa dibuat peraturan bupati, jadi tidak jadi perda. Demikian juga dengan anggaran tahun depan. Sejak kita yang sama tadi, renja, RKPD, rancangan KUA, kalau kita serahkan rancangan KUA dalam 60 hari tidak ditetapkan, maka Bupati dapat menetapkan peraturan Bupati. Maka untuk tahun depan, kalau ini juga terjadi seperti yang sekarang, maka minggu ini adalah jadi penting. Karena kalau hari ini tanggal 26 September tambah 60 hari maka 26 November 27 misalnya 26 kita tidak juga dapat kesepakatan tentang KUA, maka kita tetapkan sebagai Pergub KUA PPAS 2023. Kemudian kita serahkan RAPBD 30 hari kemudian tidak dapat kesepakatan. Kalau 27 November kita serahkan, 27 Desember kita sudah punya APBD 2023. Karena tidak boleh sampai akhir tahun tidak ada APBD-nya. Jadi kita juga antisipasi proses teknokratis, karena itu kami kejar semua OPD hari-hari ini selesaikan yang renja kalian untuk tahun 2023 pastikan selesai supaya dalam minggu ini kami kunci. Jadi kami kunci kita tetapkan dan minggu depan atau minggu ini kita sebelum minggu depan kita sudah harus punya rancangan KUA untuk 2023. Ini urusannya pimpinan, namun staf juga harus tahu karena sebagian besar kalian terdiri. Yang sedang dikerjakan, jadi yang sedang dikerjakan sekarang adalah kegiatan rutin kita, membayar gaji.
kemudian membayar operasional kantor. Itu semua harus diarsipkan. Jadi jangan dilihat karena sudah bayar, sudah selesai, kemudian bukti-bukti tidak diarsipkan. Diarsipkan dengan baik, supaya manakala ditanya, dijawab dengan cepat. Jadi kalau ditanya mana daftar gaji honorer dari tahun 2017, kalian harus jawab. Kalau dokumen yang menyangkut keuangan 25 tahun baru bisa dimusnahkan. Ingat, kalau ditanya sejak Mansel ini ada tahun 2013 sudah ada keluar duit, itu seingat saya. Kalau ditanya pertanggungjawaban yang 2013 itu harusnya dokumennya masih tersimpan. Yang tidak menyangkut duit boleh tidak sampai 25 tahun. Kalau undangan mungkin lebih pendek dari itu. Tetapi harus diarsipkan. Tidak boleh ada yang jawab pertanggungjawaban keuangan. Ada yang ingat terkait kantor BPKP ini tahun berapa ya? 2004 lah. Ini kan kantor distrik tadinya, kemudian direvamp menggunakan kita. Antara 2014 atau 2015, harusnya kontraknya masih ada sampai sekarang. Jadi begitu kita memperlakukan arsip dan tugasnya adalah siapa, itu karena itu harus di staf itu dibagi ya. Harus ada surat masuk, kemudian ada mengarsipkan surat, kemudian menjaga arsip itu. Karena kalau nilai bangunan ini dulu 2 miliar, maka duit 2 miliar itu sudah tidak kelihatan. Tetapi buktinya ada di satu dokumen kontrak itu. Jadi jaga itu sama nilainya dengan nilai bangunan. Jadi kalau kita orang beli motor, beli mobil itu kita akan dapat BPKP. Kalau kita pernah membangun tanah ini ada sertifikat, tapi bangunan gedung itu STNK-nya, BPKP-nya adalah kontrak itu. Nanti kalau ditanya di satu saat aset ini nilainya berapa, kita buka arsip. Jadi semua komputer juga begitu. Jadi nilai pengadaan atau bukti pengadaan adalah semacam bukti kepemilikan kendaraan kalau di kendaraan dinas ya, atau mobil, motor atau kendaraan pribadi. Jadi bukti kepemilikan. Kita bukti kepemilikan bangunan adalah kontrak. Kalau tanah tetap sertifikat. Tapi kalau ini Mike, bukti kita pernah beli adalah kita pernah punya kontrak atau surat pesanan. Jadi kontrak atau surat. Jadi yang paling banyak justru di pekerjaan kita lah tugas-tugas ini, tugas-tugas administrasi, karena itu sebagian besar kita ditugaskan di tenaga administrasi. Kalau dinas kesehatan pun sudah tugas administrasi. Yang tugas pelayanan ya kalau guru, perawat itu masih tugas pelayanan. Satpol yang di lapangan, tapi satpol yang di kantor pun sudah seperti itu. Tugas administrasi itu mulai dari perencanaan, kemudian pelaksanaan, kemudian pelaporan dan pengendalian. Semua cerita ini ada di mana? Ada di kertas, ada di administrasi. Perencanaan jadi renja, pelaksanaan jadi kontrak dan bukti pelaksanaan.